Selamat datang di Hobi Main Burung, ruang di mana kita menggali lebih dalam kisah-kisah menarik di balik dunia burung kicau. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Kadang, burung hebat tak lahir dari kandang mewah, tak perlu nama besar, tak perlu harga tinggi. Ada kalanya, burung legendaris justru lahir dari tempat yang tak pernah disangka. Dari gantangan kecil di ujung kampung, dari koblen, dari lat bersori yang sederhana, dan dari hati yang yakin pada sebuah suara kecil yang beda. Episode 1, Burung Lat Beran yang tak disangka. Awal mula Escobar. Awal mula Escobar. Hari ini, kita membuka lembar awal dari kisah seekor murai batu yang kini namanya disanjung. Namanya Escobar. Hingga pertengahan tahun 2025, Escobar telah mempersembahkan 8 unit mobil. 3 mobil diraih sebelum mabung, 5 lagi disapu bersih pasca mabung. Hari ini tanggal 13 Juli saya membuat video ini. Dan hari ini juga, Escobar telah mendapatkan mobil baru. Setelah beberapa hari sebelumnya dia mendapatkan mobil ketujuhnya di pegelaran SMM Anniversary. Dan hari ini, dia menambahkannya lagi di acara Solo High Class featuring SMR. Sebuah lekor yang tak hanya mengesankan, tapi juga membuktikan bahwa kematangan seekor burung tak berhenti di satu titik. Tapi, sebelum semua gemerlap itu terjadi, mari kita mundur sejenak ke awal yang tak pernah terduga. Burung ini bukan berasal dari gantangan kelas nasional, bukan pula dari kandang ternama, tak ada juga embel-embel anak dari indukan jawara. Tidak, Escobar justru muncul dari sebuah lat bersederhana di Koblen. Lapangan yang mungkin tak banyak orang luar tahu, termasuk saya. Saat Escobar pertama kali muncul, burung ini tampil di lat bermentari, di bawah pengawasan 3 pasang mata yang sudah terbiasa menilai burung. Sirun, Roni Brewok, dan Haji Rizal. Sekilas mungkin tak ada yang istimewa. Gaya mainnya sederhana, isian belum terlalu lengkap, dan volume belum segarang burung-burung event. Tapi Sirun melihat lebih dalam. Ada karakter, ada isi, ada jiwa bertarung yang jarang ditemui di burung lain. Terlebih dia masih pastol pada saat itu. Informasi itu belum disampaikan ke Abah. Masih diam, masih dipantau, tidak tergesa-gesa. Beberapa waktu kemudian, Escobar naik ke gantangan Koblen. Kali ini, ia sedang berada di gudang saat burung itu tampil. Dan saat itulah, obrolan dimulai. Yang lebih menarik, sang anak, Hilal, justru sekarang dia sedang menjalani ibadah juga di Tanah Suci. Jadi saat proses ini berjalan, Hilal sedang berada di jalur spiritual, masing-masing di momen berbeda. Saat dibeli, Hilal yang sedang berada di Mekah. Sebuah kebetulan yang mungkin bukan sekedar kebetulan, karena mungkin ada doa yang sama yang mereka panjatkan di tempat yang sama, meski waktu yang berbeda. Dan disinilah kejutan lainnya muncul. Burung yang diamati Sirun tadi ternyata milik keponakan Abah sendiri, Ca Amin. Iya, masih satu keluarga. Harganya tak mahal. Mungkin karena sama saudara, tapi keyakinan yang dibawa Sirun terlalu kuat untuk diabaikan. Dan Abah percaya. Percaya pada mata timnya, percaya pada intuisi,
percaya pada proses, Escobar pun resmi dibeli. Saat itu Hilal, yang kini jadi bagian penting dalam perjalanan Escobar, bahkan belum mengetahui tentang pembelian burung ini. Tapi obrolan demi obrolan dari sang ayah membuatnya yakin ada semacam getaran dalam setiap cerita. Dan rasa percaya itu pun tumbuh. Tak ada perayaan, tak ada ekspos besar, tak ada yang menyangka bahwa burung pastol dari gantangan kecil di Koblen ini akan mengguncangkan kancah nasional. Tapi itulah kuncinya, keyakinan, bukan dari banyak orang, tapi dari segelintir orang yang benar-benar paham, yang bisa membaca karakter seekor burung, bahkan saat belum meledak. Begitulah Escobar memulai kisahnya. Dari gantangan sederhana, dari suara yang belum lantang, tapi menggetarkan hati yang peka, dari burung yang bukan siapa-siapa, menjadi sosok yang ditakuti di arena nasional. Pernahkah kalian menemukan burung seperti ini? Yang awalnya terlihat biasa, tapi kalian tahu, ada sesuatu yang beda di dalam dirinya. Kalau pernah, ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kalian adalah Escobar berikutnya. Di episode selanjutnya, kita akan masuk ke fase yang paling sulit dalam perjalanan seekor burung lomba. Mencari setelan, eksperimen demi eksperimen, gagal, bangkit, lalu gagal lagi. Sampai akhirnya ditemukan ritme yang tak hanya bikin Escobar tampil bagus, tapi membuatnya tak bisa digantikan. Sampai jumpa di episode 2, dan terima kasih sudah menonton episode 1 tentang asal-usul Escobar. Channel ini hadir bukan untuk sensasi. Kami tidak hanya bercerita, kami meneliti, menyusun data, menggali kisah, dan merangkainya dalam narasi yang jujur dan bermakna. Karena setiap burung hebat pasti menyimpan kisah yang pantas dikenang. Jika kamu percaya bahwa dunia kicau layak diabadikan, maka bantu kami dengan cara paling mudah. Subscribe, like, bagikan, dan tuliskan komentar. Siapa lagi yang akan kita bahas berikutnya?